Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setara, perkenalkan saya Bu Sulifah, pengampu bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Saleh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita melakukan salam setara terlebih dahulu. Nanti jika ibu bilang salam setara, kalian bisa menjawabnya dengan semangat dunia remaja. Ya, ayo kita ulangi sekali lagi. Salam setara, semangat dunia remaja. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekarang kita masuk pada topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai kemampuan mengambil keputusan. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu untuk membantu siswa menyadari bahwa setiap hal yang terjadi setiap hari itu tidak terlepas dari pengambilan keputusan, baik disadari ataupun tidak. Yang kedua, untuk membantu siswa mengenali hal apa saja yang menjadi pertimbangan dan pantangan-pantangan dalam pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya, marilah kita ulas sedikit tentang topik yang telah kita bahas pada pertemuan kita minggu yang lalu. Nah, di antara kalian adakah yang masih ingat topik apakah yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu? Ya, benar. Kemarin kita telah mempelajari tentang batasan dan persetujuan. Di sini dikatakan bahwa seseorang yang memiliki batasan diri yang sehat adalah mereka yang mampu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak diyakininya dan tidak disetujuinya. Dan mereka akan bersikap terbuka pada orang lain jika mereka merasa nyaman dan percaya pada orang itu. Nah, itu adalah sedikit ulasan tentang topik yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita fokus pada topik yang akan kita pelajari, yaitu tadi tentang kemampuan mengambil keputusan. Nah, seringkali kita merasa kebingungan bahkan kesulitan saat akan memutuskan sesuatu. Sebenarnya keputusan itu apa sih, Bu? Ya, keputusan merupakan salah satu reaksi dari beberapa pilihan solusi yang bisa diambil secara sadar maupun tidak sadar. Secara sadar, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan dampak dan resiko jika suatu keputusan itu kita ambil. Dan secara tidak sadar, keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan dampak dan resiko jika keputusan itu kita ambil. Dan biasanya keputusan ini sering disebut dengan keputusan yang gegabah. Di sini ada beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tentukan tujuan. Sebelum kita mengambil keputusan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan tujuan kita terlebih dahulu. Tujuan apa sih yang akan kita capai dalam keputusan itu? Nah, itu harus benar-benar kita pikirkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pilihan. Di sini kita dapat melihat hal positif dan hal negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Kita bandingkan banyak yang positifnya atau banyak yang negatifnya, lalu setelah itu kita baru bisa mengambil suatu keputusan. Yang ketiga yaitu kita pertimbangkan faktor lainnya. Faktor-faktor di sini ada di antaranya yaitu faktor keluarga. Sebelum mengambil keputusan, kita tentunya harus meminta izin atau minta persetujuan pada orang tua kita terlebih dahulu. Yang kedua yaitu faktor sosial. Ya, keberadaan orang-orang di sekitar kita tentunya juga akan mempunyai dampak dan pengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Maka dari itu kita juga harus mempertimbangkan keberadaan orang-orang di sekitar kita itu. Faktor yang ketiga yaitu faktor psikis. Di sini kita harus benar-benar menyiapkan mental kita untuk dapat menerima segala dampak dan resiko yang akan terjadi jika suatu keputusan itu nantinya kita ambil. Yang keempat yaitu faktor kesehatan. Yang tahu tentang kesehatan kita tentunya hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk mengukur sampai jauh mana sih tubuh kita ini nantinya dapat menerima segala tanggung jawab, dampak dan resiko yang akan terjadi dari keputusan yang akan kita ambil itu. Nah, prinsip yang keempat yaitu ambil keputusan setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah Ibu sebutkan tadi. Tentunya pengambilan keputusan di sini juga harus didasari dengan prinsip-prinsip yang positif yang telah kita yakini. Yang kelima yaitu evaluasi setiap keputusan yang telah kita jalani.
Nah, apapun bentuk keputusan itu, maka kita harus tetap menilai keputusan itu. Apakah keputusan yang telah kita jalani selama ini membawa perubahan baik pada cara berpikir kita, perasaan kita, bahkan tingkah laku kita. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu ada kartu masalah, nanti Ibu akan membacakannya. Tolong kalian dengarkan dan simak baik-baik. Ani dan Adi terdampar di sebuah pulau terpencil. Mereka dapat memilih 5 benda yang dapat membantu mereka untuk bertahan hidup sebelum ada yang menyelamatkan mereka. Pilih dan tentukanlah kelima benda tersebut dan tuliskan alasannya. Nah, di sini nanti kalian bisa menyebutkan nama benda yang pertama apa beserta alasannya sampai yang kelima beserta alasannya. Di sini nanti pada saat kalian memilih benda tersebut, itu kalian sudah melakukan suatu proses yang namanya berpikir kritis. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ada beberapa, diantaranya yang pertama, buatlah beberapa pilihan atau opsi. Yang kedua, minta saran pada orang lain. Yang ketiga, memikirkan pro dan kontra dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Kita bisa membayangkan apa sih yang akan terjadi jika suatu keputusan itu kita ambil, apakah dampak positifnya, apakah dampak negatifnya, itu bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu jika kita akan mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian, ini bisa kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, sebutkan 4 keputusan yang biasanya kamu buat atau biasa dibuat oleh anak remaja terkait kehidupanmu. Yang kedua, sebutkan 4 keputusan yang biasanya dibuatkan oleh orang tua kalian sebagai anak mereka. Yang ketiga, mengapa tidak semua keputusan yang menyangkut anak dibuat oleh anak itu sendiri. Nah, ini adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, marilah kita melakukan salam setara terlebih dahulu. Salam setara, semangat dunia remaja. Ya, di sini perlu Ibu tekankan bahwa keberhasilan di sini bukanlah terletak pada apa yang kuinginkan menjadi sebuah keputusan akhir, tetapi keberhasilan di sini terletak pada kemampuan untuk mengkomunikasikan pilihan, bernegosiasi, berpikir kritis, dan mengkomunikasikan pertimbangan kita dengan jelas dan tenang. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.